Welcome Eva Post Channel. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan kami di Osai, Obrol Santai dan Ilmiah di Eva Post Channel. Hari ini saya sudah kedatangan seorang tamu yang menurut kami sangat spesial. Kenapa saya katakan sangat spesial? Karena ini sudah hadir di depan saya, yaitu Dimas Prayoga. Siap. Selaku Koordinator Pusat BEM Nusantara. Siap Bang Opal, siap. Selamat datang Dimas. Siap. Tadi apa namanya? Hah? OSAS apa? Osai, Obrol Santai dan Ilmiah di Eva Post Channel. Oh, santai dan ilmiah. Ya. Keren. Karena kita di sini gak terlalu ngomong yang tentang politik saja, tapi Yang santai-santai aja Bang ya, yang santai. kita harus ngobrol santai karena memang ini kan sudah datang salah satu tokoh nasional, bisa dikatakan Amin. karena beliau menjabat sebagai koordinator pusat, ya kan, BEM Nusantara. Gimana kabar, Dimas? Alhamdulillah baik Bang, sehat walafiat. Abang gimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini kita sambil merokok nggak apa Bang ya? Bebas. Siap. Di sini kita bebas. Siap. Ini kita ada di salah satu kafe di Tebet ya. Jarak Jakarta Selatan ya. Namanya Kopiko. Di sini saya cuma tanya terkait dengan pengalaman dia karena dia menjabat sebagai korpus. Gimana perasaannya setelah menjabat sebagai koordinator pusat nasional? Luar biasa Bang ya, dari perjalanan menuju korpus sampai kemudian hari ini juga ya dipercayakan, diamanahkan oleh teman-teman sebagai korpus. Pasti banyak hal yang kemudian itu menjadikan pembelajaran bagi saya pribadi begitu ya. Karena posisi korpus ini kan kita ini Bang berusaha untuk bagaimana kemudian kita bisa mengakomodir teman-teman Presma dari Sabang sampai Merauke, dari Universitas Tengku Umar dari Aceh sampai kemudian Unsen Universitas Cendrawasih di Papua, terus kemudian Samratulangi di Manado sampai kemudian di Undana di Kupang. Nah ini kan kampus-kampus yang harus kita akomodir. Iya benar. Dan bagaimana kemudian BEMNUS ini bisa muncul namanya di tiap-tiap pelosok negeri begitu, untuk kemudian bisa menyuarakan juga aspirasi masyarakat di daerahnya masing-masing. Bisa cerita sedikit pengalaman terkait dengan perjalanan Dimas sebelumnya kuliah di kampus mana? Oke. Kenapa sehingga tertarik untuk menjabat sebagai koordinator pusat BEM Nusantara? Boleh cerita sedikit? Oke, Mungkin siap. teman-teman juga belum mengetahui kan? Siap. Teman-teman, inilah koordinator pusat BEM Nusantara. Siap. Iya, jadi aku kuliah di kampus Universitas Nahdlatul Ulama Bang di Jakarta Pusat kampusnya. Jadi mulai masuk ke dalam ruang lingkup BEM itu ketika saya semester 7. Semester 7 ya? Semester 7 saya masuk di BEM, akhirnya kemudian Sebelumnya pernah ikut organisasi ini enggak? Ya, di kampus mulai dari fakultas dan sebagainya. Oh iya, saya waktu itu di himpunan jurusan karena di kampus kami BEM fakultasnya masih vakum. Jadi saya masuk di jurusan, terus saya juga dikader di salah satu OKP begitu ya, sehingga kemudian mungkin kapasitas saya ditempa di sana. Iya. Sehingga pas ketika saya semester 7 saya memutuskan untuk juga terlibat dalam BEM universitas. Nah, dari situ kemudian juga berjejaring dengan kawan-kawan Presma di DKI Jakarta. Ya Sebelumnya alhamdulillah. berasal dari mana Dimas? Aku- Biar teman-teman juga tahu. Kalau aku lahir di Bogor lah. Oh, di Bogor ya? Aku lahir di Bogor, besar di Bogor, kuliah di Jakarta. Nah, akhirnya kemudian berjejaring di teman-teman Presma DKI Jakarta, dan alhamdulillah di 2021 kemarin di bulan Maret aku dapat support dari teman-teman untuk maju sebagai koordinator pusat di Surabaya. Waktu itu temu daerah. Itu pratemunya di Surabaya ya? Temu nasionalnya. Temu Pratemunya nasional. sebelumnya di Bandung. Oh, pertemuannya sebelumnya di Bandung. 2019. Temu nasionalnya di Ya, di Surabaya. Surabaya. Ya lumayan lah, artinya lumayan banyak proses panjang itu yang pada akhirnya kemudian alhamdulillah pada bulan Maret 2021 kemarin ya teman-teman mempercayakan saya untuk untuk maju dan akhirnya terpilih sebagai koordinator pusat BEM Nusantara begitu sih Bang. Luar biasa ya prosesnya dia. Jadi dia ini sebagai koordinator pusat, saya yakin sungguh kayaknya dia ini banyak gebetan kayaknya. ya alhamdulillah Bang ya. Artinya begini, kita hari ini kemudian berjejaring bukan hanya di DKI Jakarta kan, akhirnya ketika saya menjadi koordinator pusat yang kemudian juga harus mengakomodir kampus-kampus dari Sabang sampai Merauke begitu ya. Ya alhamdulillah akhirnya jaringan pertemanan juga nambah, baik laki-laki maupun perempuan begitu kan. Ya dari jangan jadikan handphone ini sebagai asrama putri Pak. Oh enggak. Ya kalau persoalan itu apa ya?
Ya kita silaturahmi aja, Bang. Iya benar. Silaturahmi. Namanya silaturahmi itu kayak siapapun saja ya. Betul. Kita harus membuka karena memang ya tugas Dimas ini sebagai koordinator pusat itu merangkul ya. Betul. Itu. Betul. Apalagi BEM kan. Iya. Ya, itu Cuma jangan merangkul pacar orang, Bang. Bahaya. Kalau merangkul pacar orang bahaya, Bang. itu bahaya. Apalagi ngerangkulnya begini kan. Itu masalahnya di situ kalau untuk merangkul pacar orang itu bahaya sih. Bahaya, Bang. Luar biasa. Dimas mungkin bisa kasih sedikit pesan untuk teman-teman BEM. Yang saya dengar ini katanya mau adakan temu ya atau pratemu BEM Nusantara yang ke-13 di Palembang. Yang ke-13 di Palembang ya. Betul. Jadi sedikit mungkin kapan? saya ingin menjelaskan, Bang, historis daripada BEM Nusantara yang ini juga saya gali dari beberapa senior termasuk para deklarator BEM Nusantara di 2005 ya. Yang menurut penuturan mereka begitu waktu itu BEM Nus didirikan, dideklarasikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta oleh senior-senior kita terdahulu. Iya benar. Artinya kalau misalkan kita hitung dari 2005 sampai hari ini 2021 begitu. Pratemu yang sudah ke-13 artinya sudah belasan tahun BEM Nusantara mewarnai kancah pergerakan mahasiswa di Indonesia begitu ya. Nah, alhamdulillah mungkin di momentum bulan Desember ini nanti akan ada pratemu yang ke-13. Saya juga berharap untuk teman-teman BEM se-Indonesia yang hari ini mungkin tergabung dari BEM Nusantara ataupun yang belum tergabung bisa kemudian juga kita silaturahmi di forum pratemu. Nah, silakan nanti teman-teman tanggal 7 sampai tanggal 9 datang ke bulan Desember. Bulan Desember ini. Ya, bulan 7 sampai tanggal 9 Desember 2021 itu di UIN Raden Fatah Palembang. Mereka jadi tuan rumah hari ini dan saya juga mengundang untuk teman-teman semua presma-presma BEM Universitas se-Indonesia untuk kemudian bergabung dan bersilaturahmi dengan BEM Nusantara di kegiatan pertemuan nanti. Ketemu di Palembang. Palembang ya. UIN Raden Fatah. Gitu. Ya, mungkin itu aja ya. Koordinator pusat. Siap, Bang. BEM Nus yaitu Dimas Purwangga, ini adalah teman saya juga. Siap. Bang Gopal ini mentor saya juga, senior saya yang kemudian kita ketemu di Surabaya kemarin ya. Surabaya. Ya. Cuma sebetulnya sebelum itu juga kita sempat ngopi-ngopi beberapa forum, Bang. Jadi itu ya teman-teman, dialog singkat kita, obrol singkat kita di saya obrol santai dan ilmiah di Eva Post Channel. Mungkin itu saja teman-teman. Saya kira terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, comment dan subscribe channelnya Bang Gopal ini luar biasa, sangat santai tapi kemudian mungkin berisi begitu. Nah, sedikit saya mau sampaikan. Ini selalu saya sampaikan di tiap forum sambutan ataupun apapun. Sampaikan kepada kawan-kawan BEMUS, jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe, pokoknya komen, like juga, share videonya nanti. Saya sedikit ya mau bilang bahwa jika hidup adalah es krim maka nikmatilah sebelum meleleh. Itu dari saya, terima kasih Bang Gopal. Wow, luar biasa memang. Terima kasih Bang Gopal sudah mengundang saya dalam channelnya Bang Gopal. Mudah-mudahan subscribernya nambah bisa kayak Atta Halilintar lah ya. Amin. Nama juga kita belajar di dunia literasi digital ya. Siap. Nah, ini tuntutan zaman, kita harus mengikuti. Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Salam.